Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaifuddin. Kebetulan saya alumni SMK 2 tahun 2009. Jadi udah lama lah uh, angkatan kedua. Nah, terima kasih kepada SMK 2, termasuk kepada BISA AI, bisa memberikan kesempatan buat sharing di sini kepada adik-adik. Jadi TKJ yang dibutuhkan industri sebetulnya sama aja sih sama yang lain, sama apa namanya uh, jurusan-jurusan yang lain. Cuman lebih lebih apa ya? Lebih bisa mengikuti zaman sih kalau TKJ. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dulu apa itu teknik komputer jaringan. Jadi yang pertama apa sih teknik komputer jaringan? Bentar ini semua pada kedengaran nggak suara saya atau kurang jelas gitu? Bisa Kedengaran? sangat terdengar jelas, Mas. Oh, siap, siap, siap. Oke, yang pertama apa sih teknik komputer jaringan? Nah, di sini saya mencoba sharing aja ya, sharing mengenai teknik komputer jaringan yang sebetulnya uh, definisinya udah ada di Wikipedia. Kita coba lihat. Teknik komputer jaringan merupakan ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Ini berdasarkan Wikipedia. Jadi, sebetulnya teknik komputer jaringan itu sangat kekinian ya si ilmunya teh gitu. Jadi yang mencakup algoritma, terus ada pemrogramannya juga, terus bisa merakit komputer harusnya, terus merakit jaringan komputer dan mengetahui juga pengoperasian perangkat lunak dan internet. Oke, nah dari penjelasan ini rata-rata ekspektasi orang masuk teknik komputer jaringan itu setelah lulusnya jadi apa sih? Itu ekspektasinya ya, yang pernah saya rasakan sama nanya ke teman-teman TKJ itu yang pertama itu pengen jadi programmer gitu. Jadi tahunya TKJ itu atau teknik komputer jaringan itu programmer gitu. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer pasti ujung-ujungnya tuh yang orang awam tuh mikirnya programmer. Terus yang kedua jadi hacker. Wah, ini lebih apanya? Lebih jadi motivasi lah gitu. Nah, yang ketiga adalah administrator jaringan. Ini lebih sedikit sih orang-orang yang ekspektasinya lulus jadi administrator jaringan. Nah, terus kenyataannya kalau lulusan TKJ itu rata-rata lulus tuh jadi apa sih? Gitu. Lihat. Nah, kalau misalnya yang berhubungan dengan TKJ, rata-rata itu pertama tuh jadi penjaga warnet gitu. Kenapa penjaga warnet? Karena ada jaringannya, ada perakitan komputer, ada troubleshooting komputer dan lain-lain gitu. Jadi yang penjaga warnet itu sebenarnya miniatur lulusan TKJ gitu, penjaga warnet itu. Nah, yang kedua itu adalah teknisi komputer. Banyak teman-teman kita lulusan TKJ itu yang pas lulus itu jadi teknisi gitu, jadi teknisi komputer. Mulai dari penjaga tokonya, terus mulai repairing, mulai troubleshoot, sampai akhirnya jadi teknisi, benar-benar teknisi gitu. Nah, terus IT support. Nah, ini sebetulnya IT support itu primadona lah keluaran TKJ. Kalau yang uh, tidak langsung kuliah, itu kebanyakan nyari jobnya itu IT support. IT supportnya apa sih? IT support itu sebetulnya supporting atau helpdesk-nya lah, helpdesk-nya dari orang-orang yang
pemakai user komputer gitu. Jadi misalnya ini kenapa komputer saya nggak bisa pin, kenapa komputer saya nggak connect internet gitu, kenapa uh, layar saya ngeblank atau apalah. Nah, itu IT support. Jadi tidak hanya jaringan uh, komputernya saja gitu, tapi ke perangkat komputernya, malah ke software-softwarenya juga. Misalnya kenapa ini email saya nggak bisa dibuka dan sebagainya. Nah, terus yang paling uh, bagus gitu, yang paling tinggi itu jadi sistem administrator. Nah, apa sih sistem administrator gitu? Sistem administrator itu dia mengadministrasi sistem komputer yang ada di sebuah perusahaan. Jadi dari mulai mendesain topologinya, apa namanya, ngelis barang-barang apa sih yang dibutuhkan di perusahaan ini, sampai desain jaringannya, sampai alat-alatnya, pembelian dan sebagainya, sampai ke pengoperasiannya juga gitu. Nah, untuk sistem administrator tuh jarang ada lulusan TKJ yang langsung jadi sistem administrator. Kalaupun ada, berarti secara kompetensi dia sudah level bagus lah, sudah tinggi. Nah, sekarang setelah ini tuh dari kenyataan yang setelah lulus rata-rata jadi yang paling kecil jadi penjaga wanet atau sampai ke sistem administrator. Sebetulnya di industri itu, di bidang IT itu ada beberapa bukan fakta ya, beberapa idiom-idiom yang atau yang uh, dipikirkan industri tentang siswa SMK. Yang pertama itu untuk IT support atau tim IT-nya sendiri itu biasanya sedikit dalam satu perusahaan. Jadi kan kebayang lulusan TKJ dalam 1 tahun itu berapa puluh orang, terus sedangkan perusahaan yang membutuhkan itu sedikit gitu. Sedangkan kan TKJ aja di Kota Bandung atau di SMK 2 tuh ada 2 kelas misalnya. 2 kelas dalam 1 kali lulusan ada kurang lebih 60 lebih lulusan TKJ. Yang perusahaan yang membutuhkan IT support itu paling beberapa sih gitu. Nah, bagaimana caranya kita itu masuk ke dalam kelompok yang sedikit yang bisa diterima oleh perusahaan gitu. Jadi di sini kita sharing gimana sih atau kemampuan-kemampuan apa sih yang sebetulnya bisa membuat kita jadi tim IT atau bekerja berdasarkan jurusan kita yang ada di SMK. Nah, terus ada lagi idiom yang bahwa orang IT itu pasti gini, jika sistem komputer atau berjalan, jika sistem berjalan, maka tim IT itu tidak bekerja. Kenapa? Karena ya sistemnya udah jalan. Tapi kalau sistemnya error, berarti tandanya tim IT itu tidak bekerja. Jadi sebetulnya serba salah jadi tim IT itu. Kalau misalnya sistemnya jalan bagus gitu, disangkanya kita makan gaji buta. Padahal sebetulnya sistem berjalan bagus tuh berarti kita tuh uh, membangunnya, mendesainnya, mengkonfigurasinya itu dengan baik gitu. Jadi sehingga sistemnya bisa berjalan. Tapi kalau error, berarti kita tuh tidak bekerja gitu. Nah, itu yang harus dimiliki sama yang baru lulus SMK gitu, bahwa jadi tim IT itu tidak seenak yang dibayangkan gitu. Enaknya kan enak bisa ngeblok internet siapa aja, bisa nge-allow internet siapa aja, bisa buka apa aja gitu. Nah, sebetulnya ada enak dan nggak enaknya juga sih jadi tim support IT. Terus lulusan SMK itu biasanya siap kerja gitu. Jadi uh, industri itu punya ekspektasi bahwa siswa SMK itu nggak usah harus diajarin dari nol. Jadi siswa SMK itu minimal sudah bisa dasar-dasar. Jadi pas pas masuk dunia industri itu tinggal ini kerjain ini dasarnya udah ada, tinggal lanjut gitu. Nah, terus ada lagi lulusan SMK itu bisa digaji murah
untuk awal-awal ya, untuk awal-awal masuk itu siswa TKJ itu atau lulusan TKJ dari SMK itu bisa lebih murah daripada lulusan S1. Nah, untuk yang poin terakhir yang gaji kecil atau murah itu kan relatif gaji itu ya. Tapi seiring kemampuan yang dimiliki oleh anak SMK bisa jadi gaji jenjang karir itu melebihi dari anak-anak yang udah lulus kuliah, sudah punya pengalaman lebih dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang sebetulnya ini yang akan kita bahas gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang industri harapkan dari lulusan TKJ gitu untuk saat ini? Nah, ternyata yang dibutuhin industri itu tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya nilai bagus, tidak hanya pelajaran produktifnya bagus, atau misalnya dari nilainya ijazahnya bagus gitu. Itu tuh bukan poin yang utama gitu. Hanya sebagai syarat administrasi bisa diterima dari sebuah perusahaan. Nah, itu baru di dilampirkan gitu. Jadi itu mah hanya gerbang masuk saja gitu. Gerbang masuk untuk bisa diterima di industri. Nah, terus apa sih yang membuat kita bisa survive di industri gitu, membuat kita bisa diperhitungkan di industri. Nah, ada dua skill yang sebetulnya bisa dimiliki oleh selain anak TKJ juga gitu. Cuman kita akan fokus ke TKJ. Hard skill, apa sih hard skill? Hard skill itu kemampuan yang bisa dipelajari gitu, bisa apa namanya, bisa diukur dan uh, ada benar ada salah lah gitu hard skill itu. Jadi misalnya yang kita kelompokkan itu ada kemampuan basic computing, terus kemampuan basic networking, kemampuan troubleshooting, dan kemampuan literasi. Nah ini tuh harus bisa dimiliki sama lulusan-lulusan TKJ saat ini. Kenapa? Karena saat ini tuh eranya tuh udah era internet sekali lah gitu. Jadi ketika zaman saya 2009 lulus dari TKJ itu internet di Indonesia itu baru baru mulai menggeliat lah, belum seperti sekarang, belum banyak HP yang bisa connect internet gitu, belum banyak video tutorial dan sebagainya. Nah, uh, yang perlu anak-anak TKJ atau siswa-siswa TKJ, adik-adik TKJ sekarang yang harus dimiliki itu hard skill-nya itu salah satunya itu adalah kemampuan basic computing. Apa sih basic computing itu? Dasar-dasar komputer gitu, dasar-dasar komputer mulai dari apa itu komputer, terus diagram blok komputer, terus apa sih fungsi komputer itu gitu dan uh, gimana sih cara mengoperasikan komputer. Nah, kita lihat di sini tuh sebetulnya yang dibutuhkan oleh industri itu berekspektasi bahwa anak-anak SMK itu lulusan TKJ itu pas masuk ke dunia industri itu minimal bisa merakit komputer atau bisa mengganti perangkat di laptop gitu. Jadi merakit komputer tuh udah hal yang wajib gitu uh, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau misalnya anak lulusan TKJ pas lulus nggak bisa merakit atau misalnya nggak tahu power supply, nggak tahu mainboard dan sebagainya ya gimana gitu bahwa eh, jadi kemampuan dasar itu harus dimiliki oleh orang-orang yang lulus dari komputer gitu. Itunya. Jadi kalau misalnya sama sekali nggak tahu, apalagi di zaman sekarang, misalnya nggak bisa merakit komputer, nggak tahu sih fungsinya VGA itu apa, fungsinya RAM itu apa. Nah itu mah udah kebangetan ya. Karena di zaman sekarang mah bisa lihat semuanya gitu. Nah terus
yang paling penting juga adalah bisa menginstal operating system. Ini tuh udah hal yang lumrah dan harus dimiliki oleh anak TKJ misalnya. Uh, Gimana Kang? Dah saya mah nggak punya komputer, belum pernah nyobain install OS, belum pernah belajar install OS atau apapun lah gitu. Ya minimal uh, untuk operating sistemnya kan kalian pernah menggunakan. Nah, gimana caranya kalian menginstal misalnya seperti ini. Hampir semua siswa sekarang itu punya laptop atau punya komputer pribadi. Nah, pastikan kita pernah sekali menginstal ulang perangkat kita gitu. Jadi kita bisa tahu pas perangkat kita diinstal ulang itu apa aja gitu yang dibutuhin, yang harusnya bisa tuh apa aja. Nah, jadi instalasi sistem operasi uh, yang ada gitu ya, entah Windows atau Linux tuh itu wajib, apalagi Windows ya, Windows XP, sekarang nggak pernah XP ya, Windows 7 atau Windows 10 itu harusnya siswa TKJ itu pas lulus tuh harusnya udah bisa gitu. Jadi pas nanti di industri ada yang kamu lulusan TKJ ya, penginstalin komputer saya, gitu. Nggak bisa bilang lagi, duh Pak, saya nggak bisa nginstal OS atau gimana Pak caranya gitu atau gimana. Nah, itu tuh mengurangi value kita sebagai lulusan TKJ sebetulnya. Dan yang terakhir, kemampuan basic komputer itu install software aplikasi. Nah, install software aplikasi sebetulnya cenderung gampang kalau misalnya kita sering install. Pasti kan yang di sini pernah install game, pernah install Office, pernah install software-software apapun gitu. Nah, install software aplikasi itu termasuk itu gitu. Dan banyak hal yang kita temui di dunia industri itu beda dengan yang kita pelajari di sekolah gitu. Jadi kita biasanya install apa-apa pas di uh, industri kita install softwarenya resmi, softwarenya yang apa namanya, yang baru kita install, kita nggak tahu sih fungsinya seperti apa. Nah, itu nanti kita harus cepat belajar dan harus bisa uh, apa namanya, cepat belajarnya gitu. Jadi jangan nunggu ini mah nggak bisa saya nanti aja gitu. Sekarang mah kan zamannya bisa nyari di internet, bisa apa gitu. Jadi jangan lagi ada bahasa lulusan TKJ atau siswa TKJ itu nggak bisa gitu. Padahal informasi di internet itu banyak sekali. Nah, terus yang paling utama itu adalah kemampuan basic networking. Kenapa? Karena jurusannya teknik komputer dan jaringan gitu. Selain komputernya dan jaringan komputernya juga harus bisa. Nah, apa aja sih gitu yang harus dimiliki oleh lulusan TKJ itu ketika lulus dan masuk ke industri itu adalah yang pertama tuh konsep network dan jaringan komputer. Konsepnya tuh misalnya gini, topologi apa yang dipakai, terus perangkat-perangkat apa aja yang dipakai di jaringan networknya, terus bagaimana wiringnya atau apa namanya, uh, kalau misalnya pakai kabel bagaimana si penempatan kabelnya, penarikan kabel gitu, terus crimpingannya gitu termasuk. Terus nanti tuh ada pembagian IP-nya, subnetting dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu tuh basic yang harus dimiliki, terutama IP ya. Saya pernah menerima lulusan TKJ dari beberapa sekolah, termasuk dari SMK 2, yang ketika ditanya IP itu dia nggak tahu gitu. Jadi apa yang kamu pelajari di SMK 2 atau apa yang kamu pelajari di sekolah sampai jurusan TKJ dia tidak tahu IP gitu, tidak tahu konsep IP seperti apa. Nah, adik-adik di sini mah jangan ya, misalnya nanti ke industri atau misalnya pas nanti PKL-nya prekerin, terus pas ditanya nanti ini IP-nya segini ya, atau nanti bagi subnetnya uh, jadi /30 misalnya. Nah, kita nggak tahu apa Kang IP teh, apa IP teh gitu. Aduh, anak TKJ nggak tahu IP mah
asal gimana gitu. Nah, selain konsep networknya sendiri yang tadi itu jadi bisa mendesain, bisa ngegambar si komputernya ada berapa, terus nanti pakai topologinya topologi apa ya gitu, terus nanti kabelnya butuh berapa meter kalau misalnya digabungin sama ini, terus nanti routingannya gimana, terus switch yang pakai berapa port itu harus bisa dimiliki gitu sama lulusan TKJ, atau minimal bisa ngegambarin lah topologinya gitu, bisa bisa ngegambarin topologinya dan bisa ngerti gitu apa yang digambarin. Terus pengetahuan dasar perangkat jaringan. Nah, ini pendukung dari yang konsep tadinya. Jadi udah tahu nih misalnya dalam satu jaringan tuh ada 4 komputer yang harus tersambung, terus pakai switchnya, switch berapa port. Nah, harus tahu juga kan perangkat jaringannya itu apa aja. Misalnya oh butuh kabel, ya kabel aja nanti dicolok-colokin ke masing-masing komputer, kan enggak juga gitu. Kalau misalnya pakai kabel, berapa kabelnya, terus pakai switchnya yang berapa. Kalau misalnya sekarang itu jarang pakai kabel, pakai wifi misalnya. Nah, perangkat apa sih yang ditambahkan untuk bisa user itu bisa connect ke internet gitu, atau connect ke jaringan yang kita bangun gitu. Nah, jadi pengetahuan dasar ini harus 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 bisa dimilikinya sama anak-anak TKJ gitu. Jadi jangan sampai nggak tahu sama sekali gitu apa itu switch, apa itu router, apa itu access point dan sebagainya gitu. Nah, uh, terus yang terakhir itu konfigurasi dasar perangkat jaringan. Jadi perangkat jaringan itu ada konfigurasi dasarnya yang memungkinkan kita bisa mengkonfigurasi lebih lanjut. Nah, itu juga kita harus 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 tahunya, harus bisa mengkonfigurasinya. Misalnya kalau misalnya kita pakai switch agar bisa dimaksimalkan untuk user-user itu seperti apa sih. Nah, untuk nanti lebih advance-nya mungkin ada mikrotik, mungkin ada apa namanya, proxy, mungkin ada nanti router-router yang lain, terus ada manageable switch dan sebagainya. Itu akan lebih apa namanya, akan lebih kompleks lagi gitu untuk bisa mengkonfigurasinya gitu. Nah, minimal dasar-dasar untuk perangkat jaringan itu kita tuh bisa gitu. Misalnya harus bisa mengkonekkan komputer dengan CCTV, itu gimana caranya gitu. Dan bahan apa aja yang barang apa aja yang harus kita siapkan dan gimana sih caranya gitu. Nah, itu yang basic networking. Oke. Sebelum dilanjut ini teh gimana, uh, terdengar jelas atau gimana ini? Nah, Baik Pak, terdengar jelas, sangat jelas. oke. Boleh dilanjut Pak mungkin. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang tadi ya, selain kemampuan basic computing atau basic komputernya, terus kemampuan networking dan kemampuan yang lain, juga anak TKJ itu harus bisa, ketika lulus harus bisa troubleshoot. Apa sih troubleshoot? Troubleshoot itu bagaimana cara kita menganalisis masalah-masalah yang ada di komputer dan di jaringan. Nah, apa aja sih? Nah, misalnya kita troubleshooting komputer nih pertama. Nah, komputernya nggak nyala, apa sih yang harus pertama dicek gitu? Itu minimal harus bisa. Misalnya laptop, kalian pasti semua punya laptop. Nah, pas laptop, ini kenapa layarnya nggak bisa? Nah, minimal anak TKJ itu bisa menganalisa, nah ini kira-kira rusaknya apa ya? Atau misalnya ini apa sih yang salah atau apa sih yang ini? Nah, itu harus bisa gitu, harus harus mengetahui permasalahannya itu apa dan cara menanggulanginya itu seperti apa gitu. Itu dalam komputer. Jadi eh, penggantian keyboard, terus penggantian perangkat-perangkat yang lain itu harusnya harus harus sudah bisa ya. Jadi
uh, di industri itu anak-anak TKJ itu terkenal dia bisa servis komputer gitu. Jadi kalau misalnya ini kenapa ini nggak jalan ya mouse-nya gitu. Nah itu tuh pasti nanya ke jurusan TKJ gitu. Nah terus troubleshooting jaringan gitu. Misalnya ini kenapa saya nggak connect internet. Nah itu harus harus tahu alurnya. Jadi yang tadi nyambung ke yang basic networking yang tadi. Jadi ketika kita tahu konsepnya, ketika ada ada masalah dalam jaringan sendiri itu langsung ketahuan. Oh ini mah misalnya koneksinya koneksi dari mana ke mana, terus misalnya ini kabelnya yang nggak jalan atau seperti apa. Nah itu harus harus sudah harus sudah bisa gitu. Uh, namanya tuh harus sudah bisa menganalisa gitu, harus sudah bisa oh jadi ini tuh harusnya seperti ini ya, harusnya seperti ini ya gitu. Nah, yang terakhir itu kemampuan analisis. Jadi setelah kita eh, menyelesaikan troubleshooting yang pertama itu harus dianalisis gimana ya caranya misalnya problem ini itu nggak terjadi lagi gitu. Soalnya dalam dalam di kehidupan di industri itu banyak hal yang di luar nalar lah gitunya. Jadi misalnya kalau udah digimanain nggak bisa terus di restart dia langsung bisa langsung normal kembali. Nah sebenarnya kan nggak tahu nih si permasalahannya teh apa, ditinggal di restart aja dia tuh udah bagus gitu. Nah itu harus ada analisis gitu gimana caranya masalah ini tuh tidak terulang kembali gitu. Tong tong ngan di restart oh itu mah restart we gitu, tidak semuanya masalah bisa di restart gitu. Jadi jangan menyepelekan masalah wah ini mah saya nggak connect internet itu mah we wifi-nya we di restart. Ya dengan di restart dia akan kembali normal tapi beberapa saat akan gitu lagi, harus tahu gitu inti masalahnya itu apa gitu. Jadi sehingga eh, penanggulangan masalahnya tuh bisa langsung di eh, bisa di inilah bisa di apa namanya bisa ditangani gitu. Nah terus yang hard skill yang lain yang bisa yang harus dimiliki oleh anak-anak TKJ. Nah, kemampuan literasi, apa sih literasi? Literasi itu membaca sih intinya ya. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di internet untuk menambah kemampuan kita dalam bidang komputer dan jaringan. Apa aja sih? Yang pertama itu yang pasti itu googling. Jadi anak TKJ atau semua uh, semua orang sekarang tuh kalau kalau punya masalah itu pasti googling. Nah, ini tuh jadi kewajiban atau kemampuan dasar yang harus dimiliki di industri. Jadi misalnya disuruh apa kita nggak tahu, nah cara alternatifnya adalah googling gitu, cari masalahnya apa sih step-step buat menanganinya gitu. Nah dalam googling itu ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki. Misalnya Google Hack itu bukan nge-hack Google ya gitu. Jadi Google Hack itu uh, kita melakukan pencarian dengan metode-metode tertentu sehingga si pencarian kita tuh jadi lebih cepat ketemu gitu. Jadi jangan sampai kita sampai ke page 10 belum ketemu nih si masalahnya kayak apa gitu. Artikel yang pengen kita cari itu nggak ada sampai ke page 10 kan, kebayang next 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 terus gitu. Nah misalnya untuk mencari set tertentu ada apa namanya ada perintahnya, terus untuk apa namanya mencari extension tertentu atau mencari apa namanya permasalahan tertentu itu kita harus bisa memanfaatkan. Nah, ini masuk juga ke optimalisasi pencarian. Jadi jangan sampai kita
masukin key-nya gitu atau masukin kata untuk dicarinya itu yang jauh gitu. Jadi pas kita mau nyari gimana caranya untuk menginstal Linux misalnya. Pas dicari itu si kata-katanya itu nggak tepat. Jadi yang keluar teh bukan cara menginstal Linux gitu. Apa gitu udah beberapa page nah nggak ketemu aja gitu. Nah, itu berarti kita tuh belum bisa mengoptimalkan Google sebagai apa namanya alternatif mencari sesuatu gitu. Jadi jangan jangan bisa googling teh kalau ini aja kalau misalnya main dinosaurus gitu kan atau misalnya mencari gambar mencari apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk mencari ilmu juga harus bisa memanfaatkan Google gitu. Soalnya sekarang tuh ibaratnya apapun masalahnya akan ada gitu di Google si penyelesaiannya. Nah, terus Wikipedia Wikipedia itu banyak apa namanya tulisan-tulisan atau pengetahuan yang dari dasar sampai lanjutan yang sebetulnya kalau kita baca itu jadi lebih bisa menambah wawasan gitu. Nah, dari Wikipedia teh ada sejarah, ada apa namanya cara penggunaan dan sebagainya gitu. Nah, jadi si pengetahuan kita tuh akan terupdate terus gitu, akan senantiasa bisa apa namanya bisa menambah wawasan dan sebagainya. Nah, terus ada lagi YouTube. Di YouTube sekarang balatak gitunya video tutorial dari mulai dasar sampai ke namanya apa namanya lanjutan gitu yang expert-expert ada gitu dan gratis gitu. Jadi banyak seminar-seminar yang berbayar, tapi kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan YouTube, itu banyak yang gratis gitu, ilmu-ilmu yang gratis yang bisa kita pelajari di YouTube gitu. Jangan lihat podcast aja gitu si YouTube teh. Terus apa namanya teh nyari-nyari hiburannya gitu ya nggak apa-apa hiburannya juga tapi banyak pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di YouTube gitu dan jangan sampai nanti pas di industri ketika kita nggak bisa apa-apa nanya juga malu gitu ya terus googling nggak bisa ketemu gitu terus pas di YouTube ada tutorialnya tapi kita tuh nggak bisa gitu ya nurutinnya gitu di YouTube mah gimana tapi pas kita kerjain nggak bisa-bisa aja gitu nah itu kan tantangannya tuh gitu jadi kita harus bisa mengoptimalkan YouTube sebagai penambah kemampuan literasi kita. Nah, terus yang terakhir adalah bahasa bahasa asing atau bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena rata-rata manual alat atau software atau apapun itu pakai bahasa Inggris gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggrisnya, ngerti atau naon anu diinginkan si perangkat itu gitu. Nah, terus troubleshooting ketika kita nyari di internet itu rata-rata key-nya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi errornya misalnya kita nyeting perangkat terus muncul tah si error. Nah, errornya itu pasti bahasa Inggris. Nah, mungkin bahasa Sunda gitu. Errornya bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti errornya bahasa Inggris, misalnya teh si errornya itu sebetulnya hanya salah memasukkan key gitu. Tapi karena kita nggak ngerti bahasa Inggris, iya mah cenah si softwarenya error cenah. Jadi harus install ulang. Padahal itu teh hanya apa gitu sih kalau di translate kan mah padahal errornya mah cuma sepele gitu. Tapi karena kita nggak tahu bahasa Inggris dan nggak tahu artinya, ya diinstal ulang oleh semuanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus uh, seminar-seminar yang bagus gitu atau yang informasi terbaru, webinar-webinar yang bagus tuh pertamanya itu pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi jika pas kemarin ada Google Cloud pertama ke Indonesia kan belum ada pembicara bahasa Indonesianya ya. Jadi yang bicara tuh bahasa Inggris minimal minimal kita nonton film bahasa Inggris tuh dipelajari lah gitu si si omongannya teh gitu apa sih maksudnya jadi pas kita
dengerin seminar yang pakai bahasa Inggris teh minimal mah tahu, oh ini teh maksudnya seperti ini. Oh ini teh walaupun kita nggak ngerti semuanya ya, jadi nggak harus pintar grammar, nggak harus pintar apa namanya verb dan sebagainya gitu. Yang penting kita tahu maknanya, kita bisa ngambil inti dari pembicaraannya itu udah bagus gitu. Jadi jangan sampai kayak nonton film ngerti gitunya si ngomong ke naon si pembicara teh. Tapi ketika seminar atau ketika ada penjelasan-penjelasan yang pakai bahasa Inggrisnya liur gitu, naon gitu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi sebetulnya anak TKJ itu harusnya ketika lulus tuh dia bisa semuanya gitu, bisa bisa mengoptimalkan kemampuan-kemampuannya. Nah, selain yang hard skill tadi yang kemampuan yang bisa terukurnya, bisa bisa dipelajari, bisa terukur, ada juga soft skill. Soft skill tuh yang kemampuan-kemampuan yang sebetulnya bisa dipelajari gitu, tapi akan lebih apa namanya teh? Akan lebih bisa membuat kita langgeng gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi hard skill mah kita akan dicap oh kamu pintar gitu, kamu bisa. Tapi soft skill mah akan lebih dari itu gitu. Kamu bisa dan kamu uh, saya uh, bisa punya value gitu, punya nilai lebih gitu di perusahaan. Apa sih soft skillnya? Yang pertama itu karakter. Nah, uh, karakter itu apa gitu? Karakter itu adalah sifat-sifat yang sudah terbentuk di kita gitu, di masing-masing. Nah, ini tuh yang memang lama pembentukannya gitu. Saya pernah uh, diomongin sama guru TKJ gitu, mungkin kalian juga mengenal lah gitu. Pak Karna, Pak Soekarno, nah dulu tuh bilang gini, bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari SD dan SMP. Nah, untuk di SMK itu harusnya bukan pembentukan karakter lagi, tapi harus apa namanya sudah memiliki karakter dan itu yang harus ditonjolkan. Nah, apa sih karakter yang harus dimiliki? Yang pertama jujur, itu mah harusnya jangan sampai nanti teh tidak bohong gitu. Nah, jujur dalam segala hal gitu. Terus pekerja keras, maksudnya teh jangan elehan lah gitu. Baru juga dikasih tugas segimana udah ngeluh gitu. Nah, itu tuh harus harus bikin itu harus harus kita pikirin lah bahwa tidak ada kesuksesan yang instan gitu. Mie instan wae kudu diseduh heula gitu, kudu nunggu 3 menit gitu baru bisa kita makan. Nah, apalagi kesuksesan. Terus harus tahan banting gitu, minimal mah tahan komentar netizen lah gitu. Jadi apapun yang komen, nah kita mau punya tujuan gitu, terus weh gitu hajar. Nah, itu sih soft skill yang harus harus dimiliki kita. Soalnya di industri itu banyak suara-suara yang tidak bersahabat gitu. Bahkan bukan suaranya aja gitu, kadang-kadang orangnya juga tidak bersahabat. Nah, itu harus harus tahan banting dan kuat mental gitu. Apapun yang dia omongin, nah kita mah punya kemampuan dan punya karakter yang uh, tahan banting dan kuat mental. Jadi hajar we gitu, buktikan dengan prestasi gitu. Tong malah jadi mentalnya turun gitu, pekerjaannya jadi terabaikan dan sebagainya. Aduh, lebar gitu anak SMK seperti itu gitu. Apalagi di SMK 2-nya, SMK 2 mah dulunya STM gitu. Jadi yang minimal gitu mentalnya tuh sama mentalnya tuh kuat gitu. Terus disiplin dan profesional gitu. Nah, uh, disiplin tuh di sekolah pasti sering lah ya disiplin harus pakai seragam dan sebagainya. Nah, di industri itu pasti kepake pisan disiplin. Dari mulai jam masuk, jam keluar, pekerjaan harus selesai kapan dan sebagainya itu harus kita bawa dari sekolah ke sekolah ke perusahaan ke industri. Nah, terus profesional. Nah, profesional itu misalnya kita sedang mengerjakan apa tuh jangan jangan apa namanya jangan belak belok lah gitu. Kalau misalnya kita dikasih job desknya seperti ini ya harus ini walaupun kita bisa melakukan hal-hal yang lain tapi kita selesaikan dulu job desk kita baru kita mengerjakan yang lain gitu. Soalnya
banyak hal yang sebenarnya saya teh bisanya teh di bidang lain gitu. Kenapa saya ditempatin di sini? Nah, kita tuh harus profesional sesuai dengan yang diperintahkan gitu. Terus social engineering, apa itu social engineering? Social engineering itu sebenarnya salah satu metode hacking yang menyerang bukan ke perangkatnya, tapi ke titik terlemah dari manusia. Misalnya, kalau misalnya kita mau mau ngehack Facebook orang, cara paling gampang apa? Dari cara paling gampangnya tanya passwordnya ke orangnya gitu. Password Facebook kamu naon gitu. Nah, dikasih tahu nggak? Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin dikasih tahu. Nah, tapi dengan social engineering, dengan kemampuan hacknya tuh kita bisa membaca situasi, bisa mengatur gimana caranya orang itu tuh bisa ngasih password ke kita gitu. Nah, itu yang harus dimiliki gitu, yang sebenarnya anak-anak TKJ sekarang masih punya waktu buat buat mempelajari itunya gitu. Nah, kemampuan membaca situasi, gimana sih situasi di sini teh, saya harus gimana gitu, dan mendapatkan informasi-informasi yang harus kita dapatkan di industri gitu. Terus kemampuan menghadapi suatu masalah, misalnya ada masalah pekerjaan dan ada masalah di luar pekerjaan. Nah, itu tuh gimana caranya biar pekerjaannya selesai dan yang lain juga selesai gitu. Jadi tidak mengganggu satu sama lain. Terus kemampuan mempelajari hal-hal yang baru, soalnya makin ke sini kemajuan teknologi semakin pesat gitu. Yang asalnya dulu cuman kabel aja, terus dulu kabelnya cuman UTP sama coax, sekarang ketika UTP-nya udah Cat6, terus ada WiFi, WiFi juga ada 2,4 sama 5 GHz, dan itu cepat lah gitu. Nah, kita tuh harus bisa cepat mempelajari hal-hal yang baru, dan yang harus dimiliki juga yang tadi, kemampuan menggunakan search engine, karena banyak hal yang baru, banyak hal yang harus mesti dipelajari. Ya, kita harus bisa menggunakan search engine dengan sebaik-baiknya gitu, mencari hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal yang baru. Dan yang terakhir yang paling uh, harus dimiliki itu attitude atau akhlak lah, bahasa bahasa kitanya mah gitu. Attitude mah bahasa orang barat, cuma bahasa kitanya mah akhlak. Apa sih yang yang harus kita jaga tuh gitu. Nah, akhlak kepada atasan tuh seperti apa, attitude kepada atasan tuh seperti apa. Jangan kita harus bisa membedakan gitu, dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan dalam sebuah tim itu seperti apa gitu. Nah, attitude ini teh nggak bisa nggak bisa diajari sih, maksudnya teh nggak bisa langsung diajari terus langsung bisa gitu. Jadi misalnya dengan atasan, bagaimana cara kita ngobrol dengan atasan, menanyakan sesuatu dengan atasan, atau mengemukakan pendapat misalnya teh. Atasan teh bilang ini harus gini, harus gini, harus gini, tapi sebetulnya itu kurang bagus. Kita punya alternatifnya. Nah, gimana caranya kita uh, menyampaikan itu dengan atasan. Terus dengan rekan kerja itu seperti apa, harus harus seperti apa gitu. Cara kita berkomunikasi gitu, kalau bisa butuh bantuan. Terus kalau kita menolak, misalnya kita punya kerjaan terus orang lain itu minta bantuan, nah gimana caranya kita teh menolak tapi dia tidak sakit hati gitu. Dan terus ada dalam sebuah tim itu seperti apa gitu, dalam tim teh ada yang bagian eh, misalnya satu pekerjaan tuh ada dibagi beberapa bagian, yang kalau bagian satu belum selesai tuh yang lain belum bisa mengerjakan. Nah, itu kita harus optimalkan gitu. Nah, jadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh TKJ itu ternyata banyak ya, tidak hanya sekedar bisa hard skill aja gitu, tapi soft skillnya juga banyak. Hard skill juga sebenarnya banyak gitu, kemampuan komputer lah, kemampuan networking, kemampuan troubleshoot, dan kemampuan literasi. Selain itu juga harus punya soft skill gitu. Nah, dari uraian sharing yang mengenai kebutuhan industri mah sebetulnya yang nggak jauh dari ini sih gitu, kebutuhan industri teh
selain punya ilmu gitu ya, tapi harus punya sikap juga, harus punya akhlak yang baik, harus punya karakter yang kuat gitu, dan harus bisa mempunyai kemampuan social engineering yang bagus gitu. Nah, seperti itu Pak Moderator, uraiannya mah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga ditanyakan. Pak, apa perbedaannya pembelajaran programming di TKJ dan RPL, Pak? Hmm, jadi perbedaannya apa ya? Yang saya pelajari mah sama ya perbandingan sama teman yang lulusan RPL gitu ya. Kalau yang di RPL itu lebih ke pemrograman mengenai software gitu, misalnya PHP, terus Java, pokoknya mah untuk software lah gitu. Nah, kalau di TKJ itu sebetulnya programmingnya itu buat pengoptimalisasian eh, sistem gitu. Misalnya, kalau misalnya di Linux kita harus membuat sebuah program otomasi atau otomatis gitu ya, misal backup otomatis atau apa, itu kita diharuskan untuk bisa belajar program atau programming gitu. Nah, bahasa apa sih yang dipakai? Bahasanya itu Bash, Shell namanya tuh. Jadi, nah kita harus bisa gitu, dan algoritmanya mah semua bahasa juga sama gitu. Cuman mungkin nantinya tuh ada apa namanya? Ada perintahnya yang beda, ada urutan-urutan perintahnya yang beda, terus ya intinya mah ada titik koma dan sebagainya itu yang beda gitu. Jadi perbedaan pembelajarannya enggak ya, emang pada dasarnya mah beda gitu. Di TKJ itu harus harus bisa bahasa, harus bisa pemrograman juga gitu. Cuman tidak se expert di RPL. Mungkin RPL kan harus udah jadi web, misalnya harus misalnya jadi sebuah software gitu. Nah, kalau di TKJ mah lebih ke uh, programming kecil lah gitu, membuat software otomasi di Linux gitu, atau membuat apa namanya script di misalnya di Mikrotik mau ngecek bahwa situs ini teh online terus, kalau nggak online dia pindah ke yang lain. Nah itu tuh kan harus harus pakai script, harus pakai program gitu. Nah itu tehnya programming gitu, cuman bahasanya aja yang beda gitu paling. Setiawan Bobi ya tadi tuh ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas dan mencari lagi yang lain gitu. Apa saja prospek kerja untuk lulusan TKJ, Pak? Nah, ya, jadi ya untuk prospek kerja kita lihat di sini. Sebetulnya kalau misalnya lulusan TKJ dengan kemampuan TKJ-nya itu bisa banyak sebetulnya ya pekerjaan prospeknya gitu. Ya minimal mah penjaga warnet lah gitu, atau yang punya warnet gitu, jangan penjaga aja. Yang punya warnet itu udah bisa mengeluarkan kemampuan jaringannya di situ gitu, dari mulai mendesain jaringan sampai ke nantinya maintenance jaringan dan komputernya gitu. Nah, terus dari teknisi komputer, jadi IT support gitu, atau jadi sistem administrator. Banyak lah sebenarnya, jadi network administrator, jadi apa gitu. Nah, cuman harus digarisbawahi bahwa apapun pekerjaan nanti setelah lulus TKJ itu misalnya ditakdirkan jadi apa dulu gitu, misalnya kayak saya pas pertama lulus itu jadi penjaga toko. Nah, jadi penjaga toko laptop. Nah, ya kerjain dulu udah lulusan TKJ yang baru lulus mah tuh mau ngelamar kemana-mana juga nggak punya apa namanya, nggak punya prospeknya untuk Marcelina Meli ya, banyak prospeknya gitu. Jadi eh, jangan jangan membatasi kita harus jadi apa gitu, tapi jalani aja gitu. Nanti kita keluarkan kemampuan yang kita miliki, dan jangan lupa terus belajar gitu, terus update kemampuan, nanti akan ketemu passionnya di mana gitu. Orang lulusan TKJ jago desain dan public speaking. Nah, uh, kalau misalnya harus jago gitu, ya kalau yang mau jago mah ya
Kalau desain misalnya ke teknik gambar gitu atau ke bagian animasi atau ke yang lain lah gitu ya, kalau harus jago gitu. Terus kalau misalnya, gimana kalau misalnya saya passion-nya ke desain nih, tapi maksudnya ke jurusan TKJ, ya jalani aja gitu passion-nya. Kalau misalnya bisanya desain, ya bagus gitu. Terus gimana kalau lulusan TKJ bisa ngedesain juga, ya itu lebih bagus gitu. Jadi jangan membatasi TKJ mah, harusnya nggak bisa desain atau harusnya bisa komputer aja gitu, nah nggak harus gitu gitu. Jadi, bisa bisa melakukan beberapa hal yang bisa menunjang pekerjaan kita itu lebih bagus gitu. Nah terus kalau public speaking, tidak harus, yang penting mah bukan ini sih, tapi kemampuan komunikasinya. Jadi tidak harus public speaking gitu, tapi bagaimana cara kita komunikasi dengan orang, bagaimana ngobrol, memulai ngobrol, terus ya tadi gitu kemampuan attitude attitude kita teh harus bagus termasuk dari komunikasinya gitu. Jadi nggak ada salahnya belajar desain, belajar public speaking selagi jadi TKJ, di sini TKJ. Jadi pas lulus teh kita punya kemampuan yang beda gitu sama yang lain. Misalnya yang lain mah jagonya TKJ hunkul, nah saya mah bisa TKJ, bisa desain, bisa public speaking dan sebagainya. Itu kan jadi nilai tambah buat kita sendiri. Gitu, Teh Wijaya. Apakah ada kiat-kiat khusus agar bisa menjadi lulusan TKJ yang multiguna gitu? Multiguna, Iya. multiguna. Oh iya, oke. Nah, kiat-kiat khusus sebenarnya tidak ada kiat-kiat khususnya. Maksudnya teh eh, harus harus melakukan apa gitu agar bisa nasa teh menjadi multiguna atau bisa apa aja gitu. Nah, bisa apa bisa multiguna maksudnya tuh misalnya bisa di sini, bisa di situ, atau bisa mengerjakan apa-apa gitu. Nah, bisa mengerjakan banyak hal itu baik gitu, tapi kita teh harus punya satu hal yang expert gitu. Jadi jangan bisa desain bisa bisa non teh TKJ bisa bisa programming bisa bisa bahasa bisa semuanya bisa gitu, tapi tidak ada yang kita kuasai penuh. Nah, kan bingung atuh. Jadi desain teu alus, teu goreng gitu, tapi bisa. Terus TKJ, nah teu jago, tapi teu bodoh gitu, tapi bisa gitu. Nah, kan banyak bisanya, tapi nggak ada nilai lebih yang kita tawarkan kepada industri atau kepada perusahaan gitu. Saya mah ya jago di bidang ini gitu, walaupun saya yang lain bisa gitu, tapi saya jago di bidang ini. Nah, kita tuh harus punya nilai itu gitu, nilai lebih itu harus punya. Jangan jadi menjadi menjadi orang yang bisa segala teh bagus gitu, tapi kita harus memilih atau harus bisa sesuatu yang kita kuasai lebih gitu, kuasai benar-benar dikuasai gitu. Jadi apal sampeikeun ka jero-jerona teh kita teh tahu gitu, rek dibohongan kumaha ge kita teh tahu gitu jerona. Nah, kita harus punya kemampuan itu, jangan jangan sagala bisa tapi nanggung gitu. Jadi jago henteu, goreng oge henteu gitu. Ya bisa we gitu, nu penting mah bisa. Nah, jangan gitu nya. Jadi harus harus punya sesuatu yang kita teh punya nilai tambah gitu untuk Teh Cecilia Putri. Misalnya teh saya jago nih di programming gitu. Terus bisa TKJ, terus bisa desain. Ya, apa yang jago dari sekian banyak apa kemampuan yang kita punya teh apa? Nah, itu yang jadi nilai jual kita gitu. Anak lulusan SMK mau melamar kerja yang sesuai jurusan, ketika diterima di industri bakal dapat bimbingan dulu atau enggak? Takutnya kan ada masih canggung. Oh, nah, eh kalau misalnya lamar kerja yang sesuai jurusan, biasanya kan kalau yang sesuai jurusan tuh ada testing dulunya, ada interview, terus ada tes tertulis sama ada praktek biasanya. Nah, prakteknya tuh nggak jauh-jauh sih, paling
crimping sama menyambungkan beberapa komputer itu aja sih biasa kalau SMK mah. Nah pas diterima itu dapat bimbingan dulu atau enggak? Biasanya mah 1 bulan atau sampai 3 bulan itu kita teh harus memetakan, harus bisa ngedesain gitu kayak tadi tuh kemampuan kemampuan anak TKJ itu harus bisa mengenal konsep networknya sendiri. Jadi pas kita datang tuh kan kita nggak tahu tuh jaringannya seperti apa, topologinya apa. Nah kita biasanya dikasih waktu 1 minggu sampai 3 bulan, paling lama 3 bulan. Tapi 3 bulan kelamaannya, 1 minggu sampai sebulan lah biasanya. Itu tuh kita akan dikasih tahu ini tuh jaringannya ke sini ke sini. Nah kita tuh harus membuat topologi sendiri. Jadi misalnya kalau ada mana yang rusak, kita harus bisa memetakan gitu dari mana sih source-nya, dari mana sih ininya gitu. Jadi nantinya teh akan lebih gampang gitu. Jadi bukan bukan dibimbing kayak di sekolahnya, di sekolah kan dibimbing dihuapan lah dibimbingnya teh. Nah kalau di industri mah jangan berharap Anda dihuapan gitu sama pekerja yang lain, soalnya nu lain oke sama gitu kan belajarnya gitu. Jadi harus tahan banting teh benar gitu. Kita teh tidak semua pertanyaan kita akan dijawab sama mereka gitu. Tapi kita ya boleh bertanya gitu, boleh apa namanya optimalkan Pak itu seperti apa. Balik lagi tadi attitude-nya harus bagus. Gimana caranya kita bertanya yang baik gitu. Bagaimana kita bisa namanya membuka pembicaraan, bikin itu dikasih tahu. Nah, itu teh harus harus kita harus milik harus bisa gitu mengambil hati misalnya atasan atau rekan kerja kita dikasih tahu gini 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 konfigurasinya gini gini. Nah itu tuh kita harus harus apa harus bisa lah gitu, harus pinter, nggak harus pinternya tapi bisa memanfaatkan situasi lah gitu. Itu lebih baik untuk kuliah karena misalkan untuk menambahkan skill atau langsung bekerja di sebuah perusahaan. Nah kalau sekarang tuh lebih enak ya lulusan SMK tuh bisa kuliah gitu dan ada beberapa yang menerima lulusan atau sekarang semua semua universitas juga menerima gitu. Nah zaman dulu mah kan masih susahnya buat bekerja, kan buat kuliah di jurusan TKJT. Jadi rata-rata itu kerja sambil kuliah gitu. Jadi masuknya itu kelas karyawan atau kelas malam. Nah pilihannya gimana nih? Mau kuliah dulu atau mau kerja dulu? Nah itu mah tergantung kebutuhan, tergantung apa namanya kebutuhan dan kemampuannya. Kalau misalnya kebutuhannya dia harus kuliah dulu, ya optimalkan kuliahnya gitu. Lanjutkan passion yang di SMK, yang di sekolah dilanjutkan, dipertajam skillnya gitu. Nanti ketika lulus dari kuliah teh harus lebih siap lagi gitu dan punya kemampuan yang lebih bagus dibanding pas lulusan SMK gitu. Nah kalau misalnya yang secara kemampuan gak bisa kuliah dan kebutuhan juga nggak bisa nggak harus kuliah ya kerja aja gitu. Nah kerjanya juga jangan jangan pilih-pilihnya wah saya mah pengen kerja jadi IT support terus di Pertamina misalnya atau udah masuk ke Pertamina lagi hese gitu. Jadi harus bisa mengukur diri juga gitu lulusan TKJ harus bisa menempatkan diri gitu saya paling jadi IT support dulu atau jadi apa dulu tapi itu teh step by step gitu sampai nantinya teh hasil kerja keras kita tuh nyampe gitu di apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan pas di TKJ tuh. Saya mah pengen jadi administrator jaringan. Nah, kan ada step-stepnya gitu. Kita harus pelajari dulu sampai kita tuh bisa menggapai itu gitu. Jadi itu mah balik lagi nya kepada kemampuan dan kebutuhan gitu. Fauzan DP-nya seperti itu. Gimana sih masuk entry level lalu merangkak ke posisi yang lebih tinggi dan bisa di style gitu. Oh, oke. Sebetulnya tidak ada yang dibanggakan ya dari perjalanan hidup saya, cuman semoga bisa jadi inspirasi gitu. Jadi
lulus dari TKJ saya 2009 dan langsung kerja di BEC jadi apa namanya teh penjual laptop lah. Nah dari situ uh, terus jadi penjaga warnet gitunya, jadi penjaga warnet jadi IT support di perusahaan di di luar kota lah gitu. Nah dari situ terus uh, saya lanjut ngelamar lagi jadi engineer di Bandung. Nah kurang lebih 6 tahun. Nah, setelah itu baru saya jadi network engineer. Jadi butuh waktunya sekitar 8 8 tahunan lah gitu dari lulus TKJ 2009 sampai bisa jadi network engineer 2018 lah gitu. Jadi perjalanan yang harus dinikmati gitu. Jadi bagi adik-adik juga jangan harus harus bercita-cita tingginya, harus harus punya kemauan yang tinggi dan disertai dengan bekerja keras gitu. Jadi misalnya karek 1 tahun atau 2 tahun asa gini-gini wae ya, berarti ada usaha yang kurang maksimal dari kita gitu. Ada usaha yang apa namanya tidak disertai dengan doa gitu. Jadi harus harus seimbang gitu ya usaha dan doa teh, terutama doa dari orang-orang yang penting misalnya teh orang tua. Nah itu harus harus didahulukan ya. Jadi sebelum apa-apa teh pasti minta doa orang tua gitu. Nah, terus kemampuan kita ditingkatin terus ya berdoa gitu dan sambil meningkatkan sampai ikhtiar meningkatkan kemampuan teh dibarengi ke doa doa dari kitanya, doa dari orang tua, dari guru gitu ya terus weh gitu, dan itu nantinya teh akan dimudahkan lah segala sesuatunya kayak gitu. Nah semoga bisa menginspirasi, jadi jangan menyerah baru 1 tahun atau 2 tahun tapi gini-gini wae gitu kerjaan teh gitu ya. Nah harus kalau misalnya mau lebih tinggi, misalnya mau meloncat lebih tingginya akan ada resiko gitu. Resikonya teh nah harus ditanggung gitu. Jadi jangan kan tangga teh step by stepnya. Misalnya satu step kan lama. Nah misalnya kalau kita mau akselerasi nih langsung 3 tangga, nah berarti kan resikonya teh terpeleset gitu. Nah itu harus kita harus perhitungan kita dan harus harus berani ngambil resiko sih kalau mau lebih sukses. Terus harus kalau misalnya mau lebih lebih cepat gitunya, nah kita harus tanggung resiko oke gitu. Jadi nikmati saja. Ini Pak, mungkin ada motivasi untuk para lulusan yang baru lulus yang sedang mencari lowongan pekerjaan ya Pak, biar kemotivasi mungkin ya Pak. Soalnya di sini katanya soalnya untuk informasi lowongan yang cocok agak susah katanya dari Rosma. Nah jadi nyata di sih sebetulnya intinya mah jangan jangan terlalu pilih-pilihnya mengenai pekerjaan. Misalnya teh seperti ini nih, nyari kita pengen jadi IT support nih. Nah rata-rata sekarang itu IT support tuh minimal D3 untuk ngelamar teh. Secara administrasi ya kita tuh nggak akan masuknya di administrasi juga gitu lulusan SMK teh. Nah cara yang lain apa, ada dua caranya, kita kuliah sampai D3 baru ngelamar gitu ya, butuh waktu 3 tahun lagi, atau kita masuk dulu, misalnya masuk dulu ke industri, masuk dulu misalnya teh tapi jangan semua pekerjaan kita ambil gitu ya, misalnya teh pekerjaan yang secara secara pekerjaan kita masih bisa kerjakan, terus kita masih bisa ya intinya mah untuk kerja itu kan harus untuk mendapatkan uang ya. Nah, jadi uangnya kita dapat, tapi uangnya itu dipakai buat belajar sesuatu hal yang atau waktu luangnya itu dipakai untuk belajar buat
kita nyari lowongan lagi gitu. Jadi jangan jangan dah hese geuningan nyari IT mah, ya udah we nu aya misalnya teh. Jadi akuntansi atau jadi bagian keuangan gitu, jadi bagian teknisi listrik atau naon, ya dijalani aja gitu. Nah, kalau sekarang mah sebenarnya kan perusahaan telekomunikasi banyak ya, nah saya teh yang membutuhkan orang jaringan teh banyak gitu. Ya teknisi IndiHome misalnya teh, "Mas saya kebagian jadi teknisi IndiHome." Ya nggak apa-apa, jadi teknisi weh heula. Nah, dari teknisi kan banyak ketemu orang, itu cari informasi gitu, di mana sih ada lowongan lagi gitu, terus tambah kemampuan gitu, terus perbanyak networking gitu, makanya orang jaringan baturana eta eta keneh gitu kan, atuh tidak berjaringan gitu. Nah, eee, perbanyak teman, tapi pilih teman yang bisa, meningkatkan kemampuan kita gitu. Jadi jangan kuuleun gitu, apa itu kuuleun? Kuuleun teh cicingeun lah gitu. Jadi jangan seperti itu nya. Jadi pekerjaan misalnya yang ada di hadapan apa sih yang kita bisa kerjain, ngelamar ngelamar mana sih yang kemungkinan kita bisa masuk, nah masuk sambil cari informasi, tambah kemampuan dan sebagainya gitu. Nah nanti kalau nggak ketemu wae gitu tapi jadi nyaman di situ teh, ya asal jadi apa namanya, pekerjaan yang, eee, bisa mencukupinya tenan naon gitu. Di ini aja, di apa namanya, dilanjutkan aja gitu. Nggak, nggak sedikit kok anak-anak TKJ yang keluar pekerjaannya teh bukan di jaringan tapi manjang gitu terus sampai sekarang. Ternyata ada yang jadi bagian keuangan, lulusan TKJ jadi bagian keuangan gitu, terus nya manjang we sampai sekarang. Ada yang jadi pengusaha gitu nya, pengusaha bukan pengusaha IT oge gitu, pengusaha nanti jualan apa gitu, tapi terus we gitu manjang. Nah jadi jangan jangan membatasi diri harus jadi apa gitu. Lebar misalnya teh pernah teh kemampuan install saya jadi nggak kepake, ah kata siapa, ada kemampuan mah bisa dipakai kapan aja gitu. Tidak harus jadi IT, tidak harus jadi, apa namanya, yang nu tadi disebutkan ya gitu nya, bahasa Inggris semua, sistem administrator, network administrator, kan juga nu gagah nya punya, titel gitu network administrator, padahal mun pekerjaannya mah nya sama we jiga penjaga warnet gitu. Ngatur jaringan, cuman bedana di warnet mengatur jaringan warnet, kalau network administrator mah mengatur jaringan di perusahaan gitu. Bedanya cuman itu aja gitu. Jadi, jalani apa yang sekarang lagi dijalani sambil nambah kemampuan, terus kalau misalnya nyari lowongan yang cocok gimana nya, ya itu kalau misalnya susah atau secara administrasi, kebanyakan mah ada D3 sama S1, ya harus, apa namanya teh, terjun dulu ke industri, baru cari, nanti akan ketemu misalnya teh tiba-tiba ngobrol sama orang terus, "Mendingan kamu bisa, IT, coba ngelamar ka dieu," gitu. Nah itu teh nanti akan ada gitu untuk apa namanya, informasi-informasi, seperti itu. Apakah sertifikasi itu penting di dunia industri? Karena aku lihat sepertinya tidak diperlukan katanya. Nah, se nah sertifikasinya sertifikasi apa? Kalau misalnya sertifikasi di, apa, bidang network dan dikeluarkan sama, perusahaan misalnya teh Cisco mengeluarkan CCNA, mengeluarkan CCNP gitu dan sebagainya, bisa jadi itu teh berharga gitu nya, maksudnya teh jadi nilai jual kita ketika ngelamar. Tapi, bukan hal yang, apa namanya teh, yang yang harus dimiliki gitu. Jadi kadang gini, IT mah rata-rata nanti oge based on, experience ya, jadi berdasarkan kabisa gitu, berdasarkan kemampuan. Arek, sertifikasina CCNA, tapi pas dipraktekeun gitu nya, CCNA itu kan harusnya jadi network administrator nya.
si nanti sertifikat nanti Cisco Certified Network Administrator harusnya satu bisa, tapi pas pas prakna atau pas kemampuannya teh gini kan nggak bisa, subnetting juga nggak bisa atau apa juga nggak bisa, atau percuma sertifikasi nalge. Terus kalau sertifikasinya sertifikasi nasional misalnya teh, kan sekarang banyak ya ada sertifikat dari BS apa namanya telah Badan Sertifikasi Nasional. Nah kalau misalnya ada jadi IT support, nah kalau yang dikeluarin di Indonesia mah relatif nggak kepake isinya, jadi kebanyakan uh, administrasi itu dari jenjang dulu, misalnya itu dari S1, harus D3. Nah, baru kemampuan-kemampuan yang lainnya disertakan gitu. Nah, misalnya kalau gini, kalau punya sertifikasi CNA, itu teh masih masih dianggap bagus lah sertifikasi CNA itu. Masih banyak perusahaan yang butuh orang yang mempunyai sertifikasi CNA. Tapi kan harus dites dulu gitu si CNA-nya teh. Terus komo lamun misalnya berdasarkan itu kan berdasarkan brand CNA, misalnya teh Cisco, terus ada lagi kan kalau network mah Juniper Juniper Network administrator itu dari mereknya Juniper, terus dari HP, terus dari OS juga ada misalnya Red Hat Certificate, terus dari Linux Foundation, terus dari yang lain banyak gitu. Terus misalnya nih bisa AI kan ada juga nya si seminar-seminar berbayarnya. Nah, kalau misalnya sertifikat itu teh menandakan kemampuan kalian, ya pasti itu kan berguna gitu. Tapi kalau misalnya apa yang disertifikat tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya sama keneh atuh gitu. Udah perusahaan juga bukan orang yang baru baru tahu sertifikatnya gitu. Dia pasti menghargai. Misalnya kamu punya sertifikat Microsoft, kan ada Microsoft Office Administration. Nah, kamu tuh ngelamar jadi sistem administrator dengan eh modal sertifikat Microsoft. Ya kan perusahaan lagi mikir, nah ini mah sertifikatnya Microsoft. Nah ini mah bukan buat network misalnya teh. Nah itu kan percuma gitu sertifikatnya teh. Tapi kalau misalnya kamu eh ngelamar jadi network administrator melampirkan CCNA, itu akan jadi nilai tambah gitu. Oh berarti dia udah lulus Cisco Networking Academy. Paling nanti ditanya bisa konfigurasi selain Cisco enggak gitu, misalnya HP atau perangkat-perangkat yang lain gitu. Terus kalau sekarang yang umum kan mikrotik misalnya, udah punya sertifikat MTCNA. Nah, berarti kan permikrotikan mah dia harusnya udah bisa gitu. Nah, tapi kalau misalnya pas kemampuannya mikrotik oke nggak bisa, nah si sertifikatnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi mau disebut penting eh, tergantung sertifikatnya apa dan dipergunakan untuk apa gitu. Nah kalau misalnya network administrator punya sertifikasi mikrotik, ya itu akan jadi nilai tambah gitu. Pesan-pesannya apa ya? Jadi ya buat tadinya anak-anak adik-adik yang baru lulus gitunya, jangan berkecil hati, terus belajar gitunya. Terus kan ya sekarang mah kondisinya lagi seperti ini ya, beberapa yang mau ngelamar kerjanya, yang kerja juga banyak yang diberhentikan gitu. Jadi terus berusaha, terus berdoa. Nah, pada dasarnya mah ketika itu rezeki kita akan dimudahkan gitu ya. Nah, cuman bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan uh, si jalannya rezeki itu gitu. Nah, terus bagi yang lagi belajar sekarang udah yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, optimalkan pembelajaran. Terus kalau nanti ada PKL lagi gitu ya. Nah, manfaatkan PKL itu sebagai miniatur nanti pas di industri itu seperti ini gitu. Jadi jangan asal datang terus absen setelah pulang PKL nggak dapat apa-apa kan sayangnya, padahal banyak banyak hal yang bisa diambil
ketika PKL teh yang tidak dipelajari di sekolah gitu. Jadi terus semangat, terus ikhtiar gitunya, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa ke orang tua, minta doa ke guru-guru gitunya, terus ya maksimalkan ikhtiarnya seperti itu. Itu paling.